Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada berita-berita baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Harry Amas, salah satu pemain Akademi U18 Manchester United, saat ini menjadi target pinjaman sejumlah klub Championship di bursa transfer Januari. Menarik ini ya, sepertinya klub-klub Championship mulai melihat potensi dari Harry Amas. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini menurutku memang sangat potensial, dan harusnya kita sudah pernah membahas terkait Harry Amas ini. Dia salah satu pemain yang harusnya yang akan masuk ke tim senior, karena posisinya untuk tim senior Manchester United itu masih belum ideal. Meskipun Luke Shaw, Tyrell Malaysia sudah kembali pulih, bahkan kemarin sudah sempat bermain menjalani pertandingan, tapi menurutku Harry Amas bisa menjadi bentuk regenerasi dan pemain bintang bagi Manchester United untuk kedepannya. Kalau kita melihat peluang di bursa transfer Januari, dan memang sejumlah klub ini tertarik untuk melakukan pinjaman terhadap Harry Amas, menurutku ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus, karena secara tidak langsung ini akan memberikan kesempatan bagi Harry Amas untuk berkembang lebih pesat lagi, memberikan pengalaman yang lebih banyak lagi, karena ya itu sebagai bentuk bentuk tantangan tersendiri bagi Harry Amas kalau misalkan dipinjamkan ke klub-klub di Championship. Dengan dipinjamkannya Harry Amas juga meningkatkan kualitas individunya. Harapannya nanti setelah masa peminjamannya selesai, dia bisa dia bisa membawa progresnya itu bersama tim senior gitu loh. Karena ya kita tidak mungkin berharap kepada Luke Shaw dan Tyrell Malaysia selama satu musim penuh gitu loh. Dan Ruben Amorim sudah jelas dia membutuhkan bek kiri baru. Nah, sedangkan Harry Amas ini memang cukup potensial, tapi masih minim pengalaman gitu. Jadi jam terbangnya perlu ditambahi, kualitas individunya masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu peluang untuk dipinjamkan merupakan salah satu opsi yang bagus bagi Harry Amas. Jadi kembali lagi ya, dan memang ini bukan sesuatu yang merugikan. Harusnya sih kalau memang peluangnya ada ya nggak apa-apa dipinjamkan aja. Nanti di akhir musim kalau misalkan ada kesempatan untuk masuk ke tim senior, ya justru lebih bagus lagi gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Victor Boniface masuk dalam daftar incaran Manchester United. Kalaupun ada, transfer mahal hanya akan menjadi topik serius di musim panas. United secara aktif mengamati pemain yang berposisi sebagai penyerang di bursa transfer nanti. Jika tidak ada penyerang baru yang datang pada bulan Januari, klub berencana untuk mengamankan satu penyerang paling lambat pada musim panas. Ya, daripada Victor Boniface, mending Victor Gyökeres gak sih? Meskipun sama-sama Victor, tapi kualitasnya berbeda gitu loh. Ya, kalau kita lihat kualitas dari Victor Boniface di Bundesliga, memang pemain ini masih muda ya, pemain asal Nigeria kalau nggak salah, baru berusia 23 tahun. Dan memang secara jumlah gol di musim ini dari 10 penampilan dia sudah memberikan kontribusi 6 gol dan 1 assist seingatku. Memang secara intensitas tentu Bundesliga berbeda jauh dengan Premier League dan tidak bisa menjadi tolak ukur. Tapi kalau secara kualitas Victor Boniface ini ahli dari sisi positioning ya, penempatan posisinya itu cukup bagus. Lalu untuk bola-bola panjang dia juga oke menurutku, dan dia memiliki atribut dari sisi menyerangnya ya, sebagai seorang striker dia cukup mumpuni ya. Tapi kembali lagi ya, menurutku pemain seperti Victor Boniface ini masih belum bisa menjadi solusi bagi Manchester United, terutama di lini serang, karena ya kita sudah memiliki Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee yang secara pengalaman juga masih sama gitu loh dengan Boniface gitu loh. Kalau misalkan cari pemain yang berposisi sebagai striker, ya harusnya yang lebih mateng, yang lebih berpengalaman, terus insting mencetak golnya itu lebih tajam gitu loh.
kalau boleh memilih ya dari beberapa Victor, ya mending Victor Osimhen gitu loh. Ada Victor Boniface, Victor Gyökeres, dan Victor Osimhen. Ya Victor Osimhen aja gitu loh, karena sudah terbukti menurutku ya, di Napoli sudah terbukti. Terus ada masalah dengan manajer baru Napoli, siapa itu, Antonio Conte, akhirnya dipinjamkan ke Galatasaray. Ya masih tetap tajam, insting mencetak golnya itu masih tajam di Galatasaray. Jadi dibandingkan Boniface ya mending Osimhen. Cuman kendalanya kalau Osimhen ini kan gajinya besar ya, berapa ratus ribu gitu per pekan, 400, 500, cukup mahal untuk pemain seusianya gitu loh. Kalaupun mengincar, enggak lah ya, bukan solusi ya untuk Victor Boniface ini. Manchester United lebih butuh pemain yang lebih berpengalaman, yang bisa menjadi pesaing kuat bagi Rasmus Højlund terutama. Karena untuk mengangkat perkembangannya juga, kalau Joshua Zirkzee tambah, yo pecah kemarin mainnya bingung, cuk, nendang nak penonton sute bola. Untuk opsi penyerang memang kurang lah ya. Tapi kalau dibandingkan Victor Boniface, tampaknya Manchester United ini juga mengincar pemain lain di Premier League, yaitu Matheus Cunha. Nah, pemain ini kan sebenarnya berposisi sebagai attacking midfielder, tapi dalam penerapannya dia juga bisa diplot sebagai seorang striker. Dan terbukti ya di Wolves ini Matheus Cunha ini sudah cukup memberikan kontribusi gol yang cukup banyak ya. Di musim ini aja dia dari 12 pertandingan dia sudah memberikan kontribusi 7 gol dan 3 assist. Dan keunggulan dari Matheus Cunha ini kan pressingnya juga cukup ketat, lalu konsistensinya, penyelesaiannya, finishingnya juga sangat bagus. Terbukti dari beberapa gol yang tercipta itu memang ada skill yang terlihat dari gol-gol Matheus Cunha ini. Memang secara posisi juga sangat bagus. Dan apa ya, untuk Wolves yang saat ini juga masih cukup survive ya di kompetisi Premier League, ya Cunha masih produktif gitu loh dalam mencetak gol. Itu membuktikan bahwa ya secara konsistensi memang layak diapresiasi Matheus Cunha ini. Dan selain itu pemain ini kan sudah cukup berpengalaman di Premier League. Jadi secara adaptasi tidak perlu lebih lama lagi dibandingkan Victor Boniface ya, karena untuk kualitas liganya kan berbeda. Tapi kalau mengincar pemain yang sudah berpengalaman di Premier League, tentu itu akan lebih memudahkan Manchester United dalam mengintegrasikan skema dari Ruben Amorim gitu loh. Karena ya secara market value pun nggak berbeda jauh gitu loh, sama-sama di angka sekitar 50 juta euro Matheus Cunha dan Victor Boniface. Jadi akan lebih menarik kalau Manchester United lebih fokus untuk Matheus Cunha gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, dilihat nanti untuk bursa transfer musim dingin. Kalau misalkan dana tidak mencukupi, mungkin akan lebih intens lagi di musim panas mendatang gitu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Luis Enrique, seorang pelatih dari Paris Saint-Germain, tidak senang dengan pilihan lini serang PSG dan merencanakan kepindahan Marcus Rashford di bulan Januari. PSG dan kubu Rashford telah bertemu di musim panas dan bisa saja bertemu lagi sebelum bursa transfer berikutnya. Meskipun kita belum bisa memastikan kebenaran dari berita ini, memang di bursa transfer kemarin cukup gencar isu kepindahan Marcus Rashford ke PSG. Meskipun pada akhirnya hal itu tidak terjadi, tapi melihat situasi yang ada di Manchester United saat ini, kan Marcus Rashford ini kan baru saja mendapatkan peran baru dari Ruben Amorim sebagai pemain nomor 9, diplot sebagai striker ya. Dan terbukti di pertandingan kemarin memberikan kontribusi 1 gol. Meskipun hanya bagus di menit-menit awal, tapi nah kalau misalkan ada klub lain yang tertarik untuk membeli Marcus Rashford, menurutku ini menjadi kesempatan yang bagus untuk menjual Rashford, karena untuk kedepannya kayaknya sih Rashford nggak terlalu cocok ya dengan skema Ruben Amorim.
ada penumpukan untuk striker Manchester United, dan Manchester United membutuhkan pembaruan untuk striker baru yang lebih berpengalaman, yang lebih tajam, yang lebih serem lah, yang lebih produktif lagi dalam mencetak gol gitu loh. Jadi kalau misalkan Marcus Rashford ini berhasil terjual, nah uangnya ini bisa digunakan untuk mencari striker baru, dan uang ini nanti bisa dimanfaatkan untuk ya membeli Victor Osimhen, Victor Gyökeres, ya Victor yang cukup berpengalaman lah, yang lebih berpengalaman dibandingkan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee gitu, yang bisa menjadi kompetitor yang layak gitu loh untuk striker-striker United gitu. Maka dari itu kalau memang PSG serius untuk membeli Marcus Rashford, ya persiapkan dengan baik ya di bursa transfer Januari nanti ya. Kita sebagai fans ya cukup terbuka lah dengan penjualan Marcus Rashford, karena mumpung masih ada value-nya pemain ini sekitar 60 jutaan kan ya. Tapi kalau misalkan dinego bisa lebih mahal lagi ya, justru lebih menguntungkan Manchester United gitu. Maka dari itu segera dibeli, mumpung sebentar lagi pasar ini akan dibuka untuk pihak PSG ya, cepat-cepat membeli Marcus Rashford. Jangan pikir panjang, nggak perlu berpikir terlalu panjang, langsung beli, langsung angkut. Kita sebagai fans terbuka untuk melepas Marcus Rashford. Karena nggak ada jaminan juga untuk kedepannya Rashford ini bakal kembali gacor di Manchester United. Dulu di musim awal Ten Hag aja butuh Wout Weghorst gitu loh, untuk memaksimalkan, untuk membuat Marcus Rashford lebih gacor gitu loh. Butuh tumbal, butuh pemain lain yang dikorbankan gitu loh. Bahkan Weghorst pun menyalahkan Ten Hag gitu loh. Karena memanfaatkan pemain ini untuk membuat Marcus Rashford menjadi lebih gacor. Oh no, itu berita nih. Ya, yang penting kalau PSG tertarik langsung angkut aja lah. Ya, jangan berpikir terlalu panjang. Negosiasinya dipercepat, langsung deal 60 juta, 70 juta, angkut, beres, wes. Manchester United langsung membeli Victor Osimhen atau Victor Gyökeres. Tapi jangan Victor Boniface ya, kurang lah. Kurang pengalaman menurutku. Takutnya sama-sama flop kayak Rasmus Højlund maupun Joshua Zirkzee gitu loh. Karena dia menurutku ya cukup lemah ya dari sisi penguasaan bola. Seringkali masih kayak beberapa kali masih sering kehilangan bola gitu loh. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.